Selamat siang pemirsa. Baliho dan spanduk bergambar pasangan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo marak bertebaran di jalanan di sejumlah daerah. Maraknya pemasangan baliho Prabowo Jokowi di berbagai daerah mulai membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gerah karena bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Bersama saya Sira Safira akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Pemilu. Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebelumnya saat bertemu Gus Imin, Prabowo Subianto sempat mengutarakan menunggu undangan untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Hal ini dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai melantik kepengurusan organisasi sayap Partai Taruna Merah Putih di DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta. Selain dengan Prabowo, pertemuan juga akan dilakukan Megawati dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, termasuk kunjungan balasan PDI Perjuangan ke kantor Partai Amanat Nasional atau PAN. Puan menegaskan, Partai PDIP terbuka berkomunikasi dengan semua pihak. Upaya ini diajukan sebab ia ditugaskan untuk menjalin komunikasi dan pertemuan antar partai politik. Dari sana bertemu dengan semua ketua umum yang lain, namun ini waktunya yang kita sedang jadwalkan. Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun, dan nanti insya Allah akan saya lakukan. Sebelumnya saat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Prabowo sempat mengutarakan jika ia menunggu undangan Megawati untuk bertemu. Mega baik gitu ya. Ya. Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua orang. Oke? Hingga saat ini belum ada jadwal pasti pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Yang pasti PDI Perjuangan memastikan terbuka untuk silaturahmi dengan partai maupun ketua umum manapun. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemasangan baliho yang memasang gambar Prabowo Subianto berdampingan dengan Presiden Joko Widodo kian marak di sejumlah daerah. Selain di luar Jawa, pemasangan baliho Prabowo Jokowi juga mulai marak di sejumlah kota di Jawa Tengah yang merupakan basis pendukung Ganjar Pranowo. Di tengah maraknya pemasangan baliho bakal calon legislatif untuk pemilu 2024, fenomena menarik mulai menyebar di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Selain baliho bacalek, pemasangan baliho calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mulai ramai dipasang di sejumlah titik di kota Semarang. Menariknya, baliho-baliho ini juga menampilkan foto Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo berdampingan dengan foto Presiden Joko Widodo. Bahkan pada beberapa baliho tersebut dibumbui dengan tulisan 2024 jatahnya Pak Prabowo. Meski mengusung foto capres dari Gerindra, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro mengaku pemasangan baliho tersebut murni inisiatif kader dan pendukung Prabowo. Elektabilitas bisa meningkat nggak ini? Ya insya Allah ya. Terbukti bahwa ya dari hari ke hari tren elektabilitas Pak Prabowo kan semakin naik dan semakin naik. Apalagi kami juga ikut bangga ya, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi pun juga terus meningkat. Sekarang di atas 80% ini luar biasa. Selain di kota Semarang, baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto juga tampak terpasang di sejumlah titik di jalan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seperti yang terlihat di Jalan Protokol Kota Pati, di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Puri, Kecamatan Pati Kota. Tidak hanya di Jalan Protokol Kabupaten Pati, baliho lainnya terpasang di Jalan Pantura Pati Rembang di wilayah Kecamatan Juwana, serta terpasang di sejumlah jalan antar kecamatan. Meski selama ini Kabupaten Pati dikenal sebagai kandang banteng atau basis massa PDI Perjuangan, DPC Gerindra Pati mengklaim pemasangan baliho dan spanduk dengan Presiden Jokowi ini tidak mendapat penolakan di masyarakat. Dari Semarang dan Pati, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.
Maraknya pemasangan baliho Prabowo Jokowi di berbagai daerah mulai membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP gerah. Baliho yang mempertontonkan kedekatan Prabowo dengan Presiden ini diduga bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo. Maraknya pemasangan baliho yang menyandingkan gambar Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo mulai membuat PDIP gerah. Pemasangan baliho ini diduga sengaja untuk mempertontonkan kedekatan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku pemasangan baliho Prabowo Presiden Jokowi berpotensi mendongkrak tingkat elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres tahun depan. Pada tahun 2014 dan 2019 termasuk ketika Pilgub, Pak Jokowi tidak berkenan ketika begitu banyak baliho-baliho dipasang karena itu bukan jati diri kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Kepemimpinan itu bukan menaruh gambar-gambar di pinggir jalan, tetapi maknanya adalah hadir menyelesaikan masalah rakyat, belusukan. Sehingga itu kesejatian dari kepemimpinan Pak Jokowi. Karena itulah yang memasang baliho untuk mendapatkan efek elektoral dalam bahasa Jawa akan kecelek. Karena terbukti dari pengalaman Pak Jokowi ketika menjadi gubernur, presiden Dituding ingin merebut suara pendukung Presiden Jokowi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengaku pihaknya tidak pernah menginstruksikan pemasangan baliho tersebut. Elektoralnya itu gimana ya Pak? Mengganggu elektoral siapa ya? Maksudnya? Mendongkrak elektoral kalau ya, mendongkrak elektoral. Ya saya pikir ya itu bukan kita yang bukan kebijakan resmi partai ya. Saya pikir juga kita banyak ditanya juga di seluruh Indonesia ada spanduk-spanduk seperti itu dan juga saya pikir kalau ada partai lain yang juga kemudian mau pasang ya kita juga nggak akan protes juga karena itu kan ya saya pikir ya mungkin kreativitas dari pendukung dan lain-lain mungkin. Sementara Presiden Joko Widodo sendiri justru tidak mempermasalahkan foto dirinya disandingkan dengan Prabowo. Ya, gimana ya? Foto saya kan tidak dipasang oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga Pak Victor Laiskodat dengan saya juga ada. Gimana? Itu tidak masalah Pak ya? Gimana? Terima kasih ya Pak. Tanpa penolakan Presiden, pemasangan baliho Presiden dengan Prabowo tampaknya akan semakin marak. Kedekatan dengan Presiden tampaknya bisa menopang elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selain di Jawa Tengah, pamer baliho Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo juga marak terlihat di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana maraknya pemasangan baliho ini, ada rekan kami Nofri Afandi yang akan mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Nofri, bagaimana dengan pantauan Anda saat ini? Masih banyak tidak maraknya pasangan dari spanduk pasangan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo? Ya, Sira, saya kurang mendengar apa yang Anda katakan. Ya, di tengah isu koalisi politik yang dilakukan oleh berbagai tokoh, bakal calon presiden dan juga partai politik, menjelang pemilihan presiden pada Pilpres 2024 mendatang, ini sejumlah baliho berukuran besar yang menampilkan foto Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto di beberapa titik di wilayah Kota Medan ini menjadi perhatian. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa di Jalan S. Parman Medan, kita bisa lihat pemirsa di belakang saya akan tunjukkan salah satu baliho yang terpasang yang menampilkan ataupun menyandingkan foto Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo. Dalam baliho tersebut, ini tidak hanya kedua tokoh tersebut yang ditampilkan, begitu juga ada sang menantu yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution dan salah seorang kader dari Partai Gerindra yaitu Wakil Ketua
Partai Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, juga merupakan Ketua HIPMI Sumatera Utara. Kami tadi mengkonfirmasi apa tujuan dari Ade Jona Prasetyo memasang baliho ini di sejumlah titik di wilayah Kota Medan. Yang diketahui ada 10 titik yang dipasang oleh Ade Jona yang mengatakan tidak ada maksud lain, hanya sebagai bentuk ucapan selamat ulang tahun kepada Kota Medan yang diperingati pada tanggal 1 Juli 2023 kemarin. Di mana ia menyatakan tidak ada makna koalisi ataupun isu-isu politik lainnya yang tersirat dalam baliho yang ia pasang. Meskipun di situ menampilkan adanya foto Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Selain Ade Jona, juga terpasang baliho yang menyandingkan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto di wilayah Kota Medan yang dipasang oleh juru bicara Prabowo Subianto, yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak, dengan bertuliskan sudah saatnya. Tadi kami juga mengkonfirmasi kepada Dhanil Anzar, menyatakan maksud dan tujuan dari dipasangnya baliho tersebut merupakan sebagai bentuk pesan bahwa Prabowo siap ataupun sudah saatnya untuk memimpin Republik Indonesia, meneruskan kinerja baik yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ini sebagai bentuk restu yang diminta oleh Prabowo kepada Presiden Joko Widodo selaku menterinya untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Saya kembalikan ke Sira di Jakarta. Novria Fandi, informasi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kandidat Capres Anies Baswedan tiba di tanah air usai menjalani ibadah haji bersama keluarganya. Kedatangan Anies disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama ratusan simpatisan Anies. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ratusan simpatisan Anies ikut menyambut kedatangannya, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saat di Tanah Suci, Anies mengaku fokus beribadah dan berdoa untuk kedamaian bangsa Indonesia. Haji kami alhamdulillah panggilan menjadi tamu Allah ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Hikmah haji bahas tentang kegiatan ibadah kita di sana. Jadi betul-betul kita di sana memang fokusnya pada ibadah. Oke, gitu ya teman-teman. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ketika ditanya soal bacawa pres Anies Baswedan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Namun dengan semangat perubahan, tetap berikhtiar untuk yang terbaik bagi Koalisi Perubahan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Saya minta foto dulu, Pak. Ratusan warga yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Sementara emak-emak yang tergabung dalam jaringan perempuan NU melakukan deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar maju menjadi calon Presiden 2024 mendatang. Ratusan pendukung Anies Baswedan berkumpul di lapangan Permata Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan angkutan kota. Sambil diiringi hiburan musik, mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan menjadi calon Presiden 2024. Sosok Anies dianggap baik, merakyat, terbukti saat memimpin DKI Jakarta. Bapak pimpinan dari seluruh kota se-Jawa Barat. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, emak-emak yang tergabung dalam jaringan perempuan NU melakukan deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar maju menjadi calon Presiden 2024 mendatang. Menanggapi deklarasi tersebut, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyambut baik yang dilakukan oleh Muslimat NU Banjarnegara. Deklarasi ini merupakan satu amanah dari warga yang harus diperjuangkan melalui pemberdayaan perempuan melalui program-program pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Suhendar, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda.
Pemirsa, KPU Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menutup tahap pengajuan dokumen perbaikan persyaratan administrasi bakal calon legislatif atau Bacalek Pemilu 2024. Dari 17 parpol peserta pemilu di Kabupaten Pati yang sebelumnya mengajukan pendaftaran Bacalek, 16 diantaranya telah mengajukan berkas perbaikannya. Sedangkan satu partai, yakni Partai Bulan Bintang atau PBB, tidak hadir mengajukan perbaikan. Selain Partai Bulan Bintang yang tidak hadir mengajukan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mencatat ada 4 partai politik mengurangi jumlah bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan sehingga jumlah bacalek yang mendaftar di KPU Pati kini berkurang sebanyak 86 orang. 4 partai politik yang mengurangi jumlah bakal calegnya adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, dan Partai Garuda.